ya, yang paling sering biasanya pada usia dewasa muda. Ya, jadi untuk mengurangi kemungkinan untuk apa, tindakan ya, yang pasti tindakannya adalah mengangkat usus buntunya atau appendektomi. Ya, ini yang akan menurunkan morbiditas dan mortalitas. Karena kalau kita tidak lakukan tindakan, ya, maka akan terjadi patogenesisnya akan berlanjut, ya, menjadi ke yang tadinya infeksinya hiperemis saja berlanjut menjadi gangren, terus terakhir menjadi perforasi, ya, menyebabkan sumber jadi terjadinya sumber sepsis, ya, atau infeksi di seluruh tubuh pada pasien. Nah, ini sedikit sejarahnya ya. Jadi dibilangnya periplitis ya pada abad ke-16 karena diduga diduga sebagai radang ilium atau sekum. Nah, terus appendektomi itu pertama kali dilakukan oleh Amian ya pada tahun 1886 ya oleh Fitch ya itu dirubah periplit periplitis itu menjadi appendicitis. Pada tahun 1889 McBurney ya me- menjelaskan mengenai klinis dari appendicitis. Terus makanya ada titik dari McBurney ya dari umbilicus. Nah, ini ya sepertiga lateral dari umbilicus sama sias kalau kita tarik garis imajiner atau garis lurus. Ya itu lokasi dari appendicitis. Bentar ada pengumuman. Oke, kita lanjut lagi. Ya, jadi ini titik McBurney ya. Nah, insisinya juga eh, me- merujuk pada titik tersebut. Ya, jadi kalau kita melakukan appendektomi, ya, insisinya melewati titik tersebut. Ya, karena di titik tersebut lokasi atau anatomi dari appendix, appendix atau usus buntu ada di sekitar situ. Ya, dari seluruh operasi appendektomi itu cukup besar ya, sekitar 10%. Ya. Insidensnya ya itu 1 dari 15 orang mungkin terkena appendicitis. Ya. Nah, ini yang tadi seperti tadi saya bilang, yang paling kemungkinannya pada anak-anak bisa, namun jarang pada bayi, pada dewasa muda atau yang ini meningkat, ya, terus pada usia lanjut menurun kembali. Nah, anatominya ya pada awalnya appendix seperti sekum ya, lalu mengalami hipoplasi atau mengalami agenesis. Agenesis ya. Perdarahannya berasal dari arteri iliokolika ya, kolika kanan juga bisa. Terus mesin jadi jadi suplai appendik itu berasal dari iliokolika, iliokolika itu dari cabang atau arteri kolika kanan dan juga dari awal apa namanya eh pusatnya di arteri mesenterika superior. Nah, ini panjang kira-kira 10 cm ya. Secara histologis ada kesamaan dinding appendik sama dinding kolon itu sama.
jumlah kelenjar getah bening atau pada appendix itu sedikit pada bayi, ya pada dewasa muda sangat banyak, ya pada usia lanjut sedikit. Jadi secara anatomi juga itu merupakan pertemuan dari tiga Taenia coli. Jadi pada usus besar itu ada Taenia, ya, garis Taenia, ya. Kalau kalian baca lagi di anatomi, nah pada di daerah sekum, nah pertemuannya itu dia menjadi appendix. Nah ini suatu marker juga kalau kita melakukan operasi pada untuk mencari appendix, ya. Nah, ini kemungkinan letak anatomis appendixnya yang bermacam-macam. Yang paling sering retrosekal intraperitoneal. Yang ke arah pelvis 30%, retrosekal retroperitoneal itu paling kecil 5%. Ya, patofisiologinya, nah kenapa sih bisa terjadi appendicitis? Ya, itu disebabkan oleh obstruksi dari appendix tersebut. Nah, obstruksi tersebut ya membuat infeksi pada appendicitis, ya. Pokoknya istilahnya kalau misalnya ada sumbatan ya di saluran appendix, ya. Nah, cairan yang sudah ada di appendix yang tidak bisa keluar atau bakteri yang ada di situ yang tidak berjalan, ya itu akan lama-lama berubah menjadi tadinya bakterinya baik menjadi tidak baik. Yang pertama. Terus yang kedua akan menyebabkan dilatasi, ya. Nah, dilatasi tersebut ya akan mengganggu, nanti makin lama mengganggu dari pembuluh darah, ya, sehingga nanti bisa menyebabkan nekrosis. Ya, penyebab obstruksinya apa? Benda asing sekitar 4%, yang fekulit 35%, nah yang paling banyak hiperplasia dari kelenjar getah bening karena kelenjar getah bening di ileosekal tersebut di daerah situ cukup banyak. Ya, kalau struktur atau kinking itu sekitar 1%. Nih, faktor yang mempengaruhi isi lumen, ya, derajat dari obstruksinya, sekresi mukosa, dan inelastisitas dinding. Nah, ini faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya obstruksi dari usus buntu. Ya, seperti tadi saya bilang, kalau ada obstruksi, ya derajat obstruksinya dilihat isi lumennya apa. Kan yang pasti kan isi lumennya ya sukus yang pertama kali masuk dari ilium situ. Jadi ada yang masuk ke sana. Jadi kalau ada obstruksi, dia terjebak di sana pertama. Terus yang kedua, derajat obstruksinya dia total apa enggak yang menyumbat tersebut. Dan sekresi mukosa akan ada terus. Jadi sehingga isi dari appendix selama makin lama kalau kalau terjadi obstruksi ya makin lama akan membesar dan elastisitas dinding appendix yang bisa menyebabkan appendix itu dilatasi dan bengkak. Ya, ini ini patofisiologinya, ya. Jadi proses satu itu akut, ya pertamanya ada sumbatan, obstruksi dulu, ya produksi dari mukus plus bakteri virulen yang akan menjadi inflamasi memperberat, ya. Terus inelastisitas dinding appendix, ya jumlah mukus dalam lumen akan meningkat menyebabkan tekanan dalam lumen appendix akan meningkat juga hingga menyebabkan obstruksi saluran limfe dan menyebabkan appendix tersebut edema. Nah, edema appendix tersebut akan menyebabkan diapedesis dari bakteri, ya, dan ulcerasi dari mukosa. Nah, gejala pertama pada appendicitis yang akut vokal itu pertama awalnya dari epigastrium dulu, ya. Dari epigastrium kenapa? Karena ada saraf plexus iliacus, ya. Nyerinya karena jadi visceral dulu
ya mempengaruhi saraf plexus, jadi nyerinya di epigastrium. Nah, habis itu nyeri epigastrium itu kan biasanya menyebabkan mual dan muntah. Nah, habis itu yang stadium 2 ya, appendicitis pada stadium 2 itu disebut appendicitis akut superatif. Tadi jadi yang pertama, stadium pertama itu akut vokal, yang kedua akut supuratif. Ya, sekresi cairan radang makin meningkat menyebabkan tekanan vena. Ya, kan di situ ada pembuluh darah vena, pasti ada pembuluh darah arterna, ada tekanan darah lumayan tinggi, jadi sis dan edemanya makin berat lagi. Terus habis itu bakteri menembus dinding dan menjadi translokasi bakteri. Nah, ini gejalanya ya, sak- dia karena lebih hebat nyerinya nantinya pada di kanan bawahnya itu, maka dia akan berubah menjadi sakitnya rematis ya. Jadi akan berpindah, tadinya dia epigastrium akan berpindah ke kanan bawah ya. Menyebabkan klinisnya peritonitis lokal. Ya, peritonitis lokal itu vaskular ya, pada ada pem- kecurigaan ada nyeri. Ini sudah kenapa jadi gangguan osa? Karena penetrasi umum ya, karena sudah ada pus atau nanah yang sudah mulai menyebar. Ya. Harus dibedakan penetrasi lokal dan umum. Ya, menjadi lambat. Nih keadaan umum pasien baik biasanya akan berlanjut mobilisasi omentum dan usus halus ya, biasanya ditutup ya menjadi infiltrasi dan biasanya dari sistem imun tubuhnya baik, biasanya terus bisa menyebabkan infiltrat appendicularis atau appendicular mass. Bisa juga menjadi abses ya, menjadi perforasi ya, atau sembuh menjadi appendicitis kronis ya. Diagnosisnya dari klinis ya. Apendisitis itu bisa ditegakkan diagnosis dari anamnesis dan pemeriksaan fisik ditambah dengan penunjang laboratorium. Ya, anamnesis ada mual dan muntah, sakit, panas atau demam. Itu yang terakhir. Ya, disesuaikan sama yang tadi ya, dengan patofisiologinya. Ya, sakit visceral tadi menjadi somatik, jadi awalnya dari epigastrium jadi kanan bawah, terus sakitnya terus menerus ya, pada pemeriksaan fisik status generalisnya biasanya baik ya, suhunya biasanya baik ya. Jadi kalau awal-awal, nah kalau pada awal ada Robson sign, Shaw sign, obturator sign, ya itu bagaimana cara mengerjakannya, kamu bisa ini kalau penyembuhan preparasi datang dari batas umum, ya. Jadi sesuai sekali kalau sama dengan pada pemeriksaan fisik. Terus febrisis yang tinggi dan naik turun, ya kalau terjadi abses. Diagnosis kronis, ada yang riwayat infiltrat atau appendicularis yang sembuh, atau gejala appendix yang sembuh. Misalnya yang paling sering orang nyeri perut segala macam, udah minum antibiotik segala macam terus baik, ya. Tapi gejala awalnya seperti eh,
Kalau apa namanya pasien datang dengan nyeri perut kanan bawah, nggak terlalu hebat, terus sudah berulang. Nah, itu kita harus pikirkan atau tanyakan gali kembali apakah ada gejala-gejala yang akut sebelumnya. Nah, atau dilakukan barium enema studi atau appendikogram. Ditemukan kelainan appendix atau CT scan non kontras ya. Jadi barium enema atau appendikogram ini sih sebenarnya sudah hampir ditinggalkan karena banyak false positifnya ya, karena terkadang dengan lokasi apa posisi appendix non visualize appendix itu lebih banyak ditemukan padahal pasiennya nggak ada riwayat appendix atau gejala atau apa sebelumnya ya. Nah, sekarang yang paling bagus adalah CT scan abdomen non kontras untuk melihat dari tanda-tanda dari appendicitis. Diagnosis banding, ileokolitis, divertikus, dulu dari perempuan yang paling banyak ya ada itis, kehamilan ektopik terganggu, corpus luteum, folikel digraf pecah, ya, ulu hatinya, tapi gastriumnya, kolesistitis, pankreatitis, ganasan, ya, terutama pada usia lanjut, mesti hati-hati, jangan lupa menyingkirkan keganasan, ya. Nah, terapinya drainase, ya, atau konservatif. Nah, appendektomi pada appendicitis akut atau kronis, ya, pada perforasi, ya, sayatannya pada appendicitis akut kronis itu di McBurney, sayatan McBurney, ya, atau Great Iron, Rocky Davis, ini bisa atau pararektal. Kalau perforasi itu laparotomi, jadi mediana, ya, laparotomi midline atau pararektal, laparotomi transversal. Rektomi dapat dilakukan melalui minimal invasive surgery juga zaman sekarang, ya, laparoskopi, ya, jadi bisa dengan laparoskopi. Kalau drainase diindikasikan pada abses appendicularis, sayatan McBurney, ya. Konservatif diindikasikan pada infiltrat appendicularis, ya. Seseren, antibiotik, monitoring suhu, ukuran dari infiltratnya, LED, dan leukosit. Dilanjutkan appendektomi elektif karena dapat terjadi itu terjadi ya gejala apendisitis akut kembali ya berulang. Prognosisnya morbiditas ini mortalitasnya infeksi luka 0 sampai 10%, propagasi gangren 50%, morbiditasnya meningkat ya. Kalau sebelum perforasi mortalitasnya 0,05%, kalau setelah perforasi bisa sampai 2%. Ya, tergantung pada jenis operasi appendektomi, bersih, ya, bersih tercemar, ini tercemar, atau kotor. Ya, ini dinilai dari bersih ya pada apendisitis yang stadium pertama, bersih tercemar yang
kedua, cemar bisa stadium 3. Kalau yang sudah perforasi ya jenis operasinya menjadi kotor. Nah, ini perjalanan penyakitnya ya. Kalau yang akut